Sekitar 35.000 tahun yang lalu, bumi sedang berada dalam zaman es. Suhu bumi jauh lebih dingin, sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh lapisan es. Karena banyak volume air laut yang membeku menjadi gunung es, garis pantai atau permukaan laut pun berada jauh di bawah yang ada sekarang. Permukaan laut yang lebih rendah menyebabkan sebagian daratan yang saat ini terpisah, saat itu masih menyatu. Salah satunya adalah daratan Pulau Tasmania yang masih menyatu dengan daratan utama benua Australia. Jadi orang-orang pribumi yang mendiami Tasmania bermigrasi ke sana dengan cara berjalan kaki dari daratan Australia. Lalu 12.000 tahun yang lalu, zaman es berakhir, permukaan es semakin menyusut dan permukaan laut terus naik. Akibatnya, Pulau Tasmania pun terpisah dari benua Australia. Selama 10.000 tahun, orang-orang yang hidup di Tasmania hidup dalam isolasi, tanpa saling berhubungan dengan dunia di luar pulau. Pulau Tasmania dihuni oleh penduduk lokal yang disebut Aborigin Tasmania. Mereka sudah menempati pulau ini selama 35.000 tahun, sejak zaman es. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan di pulau ini hingga tibanya para penjajah Eropa ke sana. Pada saat masa penjajahan Inggris, jumlah penduduk pribumi Tasmania diperkirakan berkisar antara 3.000 hingga 10.000 orang. Orang Eropa pertama yang menemukan keberadaan pulau ini adalah Abel Tasman, yang tiba di sana pada tahun 1642. Selanjutnya, penjelajah terkenal Inggris James Cook tiba di Pulau Tasmania pada tahun 1777. Matthew Flinders pada tahun 1798 menjadi orang pertama yang berhasil mengelilingi Pulau Tasmania. Orang-orang Eropa lalu mulai mendirikan basis permanen di bagian timur pulau ini. Masyarakat pribumi Tasmania tidak mengembangkan pertanian, dan masih hidup sebagai pemburu dan pengumpul hingga kedatangan penjajah Eropa. Makanya, orang Tasmania masih hidup dalam komunitas kecil dan tidak membangun tatanan politik yang besar. Tingkat populasi mereka pun tidak tumbuh pesat setinggi tempat lain. Komunitas kecil pribumi Tasmania juga harus berhadapan dengan nasib buruk sejak kedatangan orang-orang Eropa ke sana. Pada dekade 1820, terjadi perang antara orang pribumi dengan orang Eropa. Sepanjang periode ini ada banyak sekali orang-orang Tasmania yang terbunuh. Ditambah lagi, sebagian besar dari mereka juga terbunuh akibat wabah penyakit yang datang bersama orang-orang Eropa ke sana. Seiring populasi orang-orang pribumi yang menyusut, para pendatang Eropa juga membangun komunitas permanen di sana. Gubernur pertama untuk wilayah Tasmania, yaitu George Arthur, ditunjuk pada tahun 1824, sekaligus mengakhiri peperangan. Setelah pemerintahan Inggris terbangun, orang pribumi Tasmania yang tersisa lalu diasingkan ke tempat khusus di Pulau Flinders. Selama masa reservasi ini, sisa-sisa orang Tasmania meninggal satu demi satu. Pada tahun 1847, hanya ada beberapa orang yang tersisa dan dapat kembali ke Pulau Tasmania. Pulau yang telah ditempati nenek moyang mereka selama 30.000 tahun lebih. Pada awal abad ke-19, Tasmania dijadikan tempat pengasingan untuk para terpidana tindak kejahatan. Namun arus pengiriman ini berakhir pada tahun 1852. Tidak banyak yang memperhatikan pulau ini hingga ditemukannya sumber daya timah pada tahun 1870. Kegiatan penambangan timah pun mencapai puncaknya pada tahun 1890. Populasi manusia yang tinggal di Tasmania pun semakin bertambah, dari 4.500 orang pada tahun 1820, lalu tumbuh menjadi 90.000 orang pada tahun 1861, dan menjadi 151.000 orang pada tahun 1891. Pada tahun 1898, Tasmania mengadakan referendum yang menghasilkan keputusan, kalau Tasmania akan bergabung bersama negara Australia. Sejak abad 20, Tasmania menjelma menjadi tujuan pariwisata yang cukup populer di dunia. Hingga saat ini pariwisata, penambangan mineral, dan peternakan domba menjadi kegiatan ekonomi yang paling penting di Tasmania.
Populasi orang Tasmania pada tahun 2020 adalah sebanyak 537.000 orang.